Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Anissa Selvia yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, kita awali berita utama hari ini dengan perkembangan terkini dari sektor ekonomi nasional, khususnya terkait dengan terus menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Hingga hari ini, rupiah tercatat berada pada kisaran lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Angka yang menjadi perhatian serius bagi pelaku ekonomi, pemerintah hingga masyarakat luas. Tren pelemahan rupiah ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan dinilai sebagai dampak gabungan dari kondisi ekonomi global dan tantangan dalam negeri. Dari sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah tak lepas dari kebijakan suku bunga tinggi yang masih dipertahankan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Selain itu, konflik geopolitik yang belum mereda, seperti ketegangan di Timur Tengah dan Eropa Timur, membuat investor global cenderung mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat. Hal ini mendorong permintaan terhadap dolar meningkat tajam, yang berdampak langsung pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga diperkuat oleh ketergantungan impor pada beberapa sektor industri, defisit neraca, transaksi berjalan, serta masih tingginya angka impor bahan baku yang tidak bisa dihindari. Meski Bank Indonesia telah mengambil langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar falas dan penyesuaian suku bunga, nilai tukar rupiah tetap belum mampu kembali ke posisi yang lebih stabil. Kenaikan dolar ini tentu tidak hanya menjadi persoalan di atas meja para ekonomi atau pelaku pasar. Di tingkat masyarakat, dampaknya sudah mulai dirasakan, terutama pada harga barang-barang kebutuhan pokok yang memiliki komponen impor, baik bahan baku maupun produk jadi. Tak sedikit warga yang mulai mengeluhkan kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari, termasuk makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan rumah tangga. Lalu, bagaimana kondisi di lapangan? Seperti apa tanggapan warga biasa yang harus menghadapi tekanan harga dari pelemahan rupiah ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan kami yang saat ini berada di lokasi. Silahkan Irwansyah Handika. Terima kasih Nisa, dan sekarang saya sudah berada di Jalan Pabuaran, dekat SDN Pabuaran 01. Dan warga setempat sudah mulai merasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyebabkan kebutuhan pokok naik lambung tinggi yang signifikan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat. Dan sekarang saya sudah bersama warga setempat, yaitu dengan nama siapa Pak? Oke. Sekarang lanjut aja Pak, dengan naiknya dolar terhadap rupiah, apa Bapak merasakan perubahan harga di warung atau pasar? Ya, memang perubahan sama dari bahan pokok melangkah naik. Terus apakah penghasilan saat ini masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Tentu tidak, karena biaya hidup itu lebih besar daripada pendapatan yang didapat dari gaji. Terus apa saja yang paling terasa perubahannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling berasa itu terutama dari bahan pokok, kedua BBM, kenaikan BBM juga mempengaruhi besar itu aja. Apakah Bapak sempat berdiskusi dengan tangga atau teman kerja soal kondisi ini? Ya paling dengan teman sekerja, karena mereka mendapatkan gajinya kurang mencukupi gitu dari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Bapak, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah agar kondisi ini tidak semakin memberatkan masyarakat kecil? Ya paling ini yang pertama menciptakan lapangan pekerja, yang kedua juga mencintai barang-barang produk dalam negeri untuk menekan inflasi, itu aja. Makasih ya Pak atas pendapatannya. Ya. Terima kasih Irwansyah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita bersama. Saya, Anissa Selvia, serta mewakili rekan-rekan saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.